Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom. Belum kita belajar kebenaran firman Tuhan,
Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan ini. Dalam kondisi apapun, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Baik itu di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, bentuk kami, ajar kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar mendalami apa arti firman Tuhan. Biarlah itu bermakna dan membuat hidup kita berubah. Pada malam hari ini kita mau belajar berakar dalam Tuhan untuk berbuah. Atau judul firman Tuhan malam hari ini, berakar untuk berbuah di dalam Tuhan. Kita ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sering kita melihat pohon di jalan, dan banyak lagi pohon di hutan mestinya. Saya senang ketika saya ikut HES pada waktu tiap minggu siang kita ke sana, naik gunung. Banyak pohon-pohon dan hutan yang lebat. Sekalian di sana kita berolahraga, juga rekreasi. Pulang, makan-makan, dan bertemu dengan banyak teman, menambah komunitas, menambah network. Nah, ketika kita di hutan, saya di hutan, saya sering mendapatkan pohon raksasa, pohon yang gede-gede banget. Saya membayangkan sebuah pohon raksasa yang rimbun dan berbuah lebat. Saya bertanya-tanya, apa rahasianya ya? Apakah karena daunnya yang hijau, atau apanya yang membuat dia jadi besar? Ternyata rahasianya adalah di bawah tanah ada akar yang tertanam. Nah, sama seperti pohon, kehidupan Kristen tidak ditentukan oleh apa yang tampak di luar, yang kelihatan, penampilan atau tren, melainkan oleh seberapa dalam kita tertanam. Di momen ini, mari kita merenungkan bagaimana menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar ada, tetapi berakar dan berbuah. Saya ulangi kembali. Bukan kita menjadi hanya sekedar ada di gereja, di komunitas, di keluarga, tapi kita berakar dan berbuah. Bagaimana kita belajar akan hal ini? Nah, di ayat di atas tadi yang kita baca, hidup tetap di dalam Dia, itu bicara tentang lifestyle, gaya hidup, lifestyle. Kamu telah menerima Kristus, hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Menerima Kristus adalah sebuah keputusan, tetapi hidup di dalam Dia adalah perjalanan. Kemarin Valentine, kemarin lagi Imlek. Nah, pasti banyak hal-hal harapan, kata sayang atau kata cinta yang diutarakan. Cinta, mengasihi, mencintai, itu satu keputusan. Tapi untuk bisa mengikat janji, komitmen, jadi pasangan yang setia, sampai pada pernikahan, atau satu perjalanan dalam hidup keluarga, mengasihi, sampai akhir hidup kita, itu satu perjalanan. Apakah hidup nikah kita, hidup berkeluarga kita, bisa langgeng sampai akhir? Nah, itu satu perjalanan. Ketika kita mengambil keputusan, oh saya mengasihi kamu, itu satu keputusan. Tapi kalau terus mengikat, berhubungan, berkoneksi, itu satu perjalanan. Menjadi orang Kristen bukan hanya pada saat ibadah, pada hari Minggu atau hari-hari lain, tetapi di dalam Dia, berarti melibatkan Tuhan dalam hobi kita, dalam apa yang kita semua senangi, olahraga, permainan, baca, rekreasi, itu melibatkan
Tuhan Yesus dalam lifestyle kita. Di dalam sekolah juga, pendidikan kita. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam pendidikan, apa yang kita pelajari, dan apa yang masuk dalam pikiran kita. Dalam pergaulan, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan bisnis, dengan komunitas gereja. Apakah Tuhan masuk di dalam gaya hidup kita? Dalam berhubungan dengan pacaran, mungkin yang masih muda. Bagaimana lifestyle, gaya pacaran kita. Dan hingga sampai kita terus berjalan dalam kehidupan ini, sampai masa depan kita. Lifestyle, gaya hidup. Jadi yang pertama adalah kita hidup, hidup di dalam Dia, the lifestyle. Yang kedua adalah tentang berakar di dalam Dia. Berakar itu bicara the foundation, dasar. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar berfungsi menyerap air dan menjaga pohon agar tidak tumbang di saat angin menerpa atau badai menerpa. Akar itu harus kuat. Akar ini bisa sangat kuat. Ketika saya kuliah di Petra, di teknik sipil, justru hal yang menarik saya meneliti kekuatan akar. Sehingga akar itu bisa menopang lereng supaya tidak longsor. Nah, ini luar biasa. Akar ini kuat. Ketika akar itu kuat, dia tidak hanya menopang pohon itu sendiri, diri sendiri, tapi dia bisa menopang tanah di sekitarnya, menopang komunitas di sekitarnya. Nah, ini juga di bangunan, diterapkan di bangunan. Ketika bangunan itu bisa kuat, bukan karena bangunannya bagus, tampaknya arsitekturalnya bagus, modelnya bagus, tetapi fondasi yang dibangun di dalamnya itu harus kuat. Sehingga bangunan di atasnya bisa berdiri kokoh. Itu kuncinya di fondasi, akarnya. Nah, di zaman saat ini, boro-boro menopang. Banyak orang Kristen tumbang karena depresi, pergaulan yang nggak benar, pergaulan bebas, atau kehilangan jati diri, kehilangan gambar dirinya. Karena apa? Akar yang tidak dalam. Banyak anak Tuhan jatuh ketika angin kencang menerpa, badai menerpa. Nah, bagaimana orang itu tertanam kuat atau tidak di dalam Tuhan ketika badai datang? Ada satu cerita yang sangat terkenal. Badai tidak selalu bencana. Ilustrasi ada monyet dan angin. Nah, kenikmatan bisa membuat kita juga jatuh. Nah, cerita ini dikisahkan tentang ada dua angin. Angin topan dan angin sepoi-sepoi. Nah, suatu ketika di hutan yang lebat, hiduplah seekor monyet yang sangat lincah dan kuat. Ia merasa bangga karena bisa bertahan di dahan pohon. Yang paling tinggi pun dia bisa bertahan. Bahkan saat badai datang sekalipun, dia bisa tahan. Suatu hari, angin topan ingin menguji kemampuannya. Ia bertaruh bahwa ia bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon yang tinggi. Nah, akhirnya angin topan beraksi. Dia mulai meniup dengan dahsyat. Dia merobohkan batang-batang pohon dan menguncangkan dahan dengan penuh kekuatan. Ketika bahaya besar, monyet tahu justru dia semakin waspada. Dia menyengkeram dahan dengan sangat erat. Menggunakan kedua tangan, kaki, dan ekornya pun ikut berpegangan. Semakin kuat angin bertiup, semakin kuat. Semakin kencang pelukan pada pohon. Angin topan pun menyerah. Dan gagal menjatuhkan monyet itu. Monyet itu semakin kuat, semakin kencang, semakin kuat. Sampai ekornya, tangannya, kakinya dia pegang. Akhirnya melihat kegagalan angin topan, muncullah angin sepoi-sepoi berkata, "Nah, kamu sudah menyerahkan, biarkan aku mencobanya dengan caraku." Angin sepoi-sepoi mulai meniupkan udara yang sejuk dan lembut. Ia membelai si monyet dengan perlahan, membawa aroma bunga, aroma daun-daunan yang harum, dan menciptakan suasana yang sangat nyaman di bawah sinar matahari yang hangat.
Si monyet yang tadinya tegang mulai merasa rileks. Ia merasa tidak ada bahaya. Pegangannya, cengkeramannya pada dahan mulai mengendor. Ia mulai memejamkan mata. Menikmati kesejukan yang membawanya dia ngantuk. Karena terlalu terbuai dalam kenyamanan. Si monyet akhirnya tertidur pulas. Tanpa sadar, pegangannya lepas sama sekali. Dan akhirnya, bluk, dia terjatuh dari pohon. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ia lalai. Dalam cerita ini, seringkali bukan karena cobaan hidup yang keras yang membuat kita jatuh. Justru kita bisa menjadi kuat ketika kita banyak cobaan, banyak tantangan. Kita semakin kuat dan waspada. Makanya ketika kita mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi, jangan kita menjadi lemah, menjadi kuat, tambah kuat. Jangan lengah. Tapi ketika justru kenyamanan itu datang, kenyamanan, sanjungan, terus pujian, itu sering maksud saya, membuat kita lengah dan akhirnya jatuh. Hati-hati, banyak kita jatuh karena berkat, karena buayan, karena sanjungan. Hati-hati, apalagi yang punya kedudukan di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh ketika dia terbuai sudah di atas. Solusinya adalah apa? Perdalam akar kita melalui doa dan baca firman Tuhan secara pribadi. Jangan biarkan imanmu itu hanya menempel pada iman orang tua atau iman suami pasangan kita, tetapi miliki akar pribadi kita sendiri yang dalam. Karena hidup kita tidak selamanya bergantung dengan orang lain, dengan orang tua. Nah, ayo tetap berakar, menempel. Nah, yang ketiga adalah dibangun di atas dia. The structure, bangunan. Dibangun di atas dia. Setelah berakar ke bawah, kita harus dibangun ke atas. Kristus adalah fondasi atau batu penjuru. Jika fondasinya benar, maka bangunan itu akan kokoh. Tetapi ketika fondasinya itu salah, bangunan kita akan miring dan akhirnya roboh. Pastikan nilai-nilai hidup kita, prinsip hidup kita benar. Dibangun di atas ajaran Kristus. Bukan apa yang viral atau apa kata dunia. Apa kata media sosial. Nah, itu yang harus disaring sesuai dengan firman Tuhan. Contoh dari prinsip-prinsip hidup tentang kerendahan hati, humility. Kesombongan seringkali terjadi menjadi awal kejatuhan dari manusia. Kita baca. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hati-hati. Kesombongan menjadi awal kejatuhan kita, manusia. Nah, tentang integritas dan kejujuran. Amsal 10 ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ayo, kita punya integritas, punya kejujuran, bersih kelakuan kita, maka aman jalan kita. Tetapi siapa yang berliku-liku, yang seperti ular, jalannya akan diketahui. Nah, yang keempat, bagaimana kita hidup. Kita bertambah teguh dalam iman. Nah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dunia saat ini penuh dengan tantangan dan ajarannya membingungkan. Jangan jadi orang Kristen yang gampang goyah. Teruslah belajar disiplin rohani agar iman kita semakin kuat. Keteguhan iman lahir dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita jadi teguh ketika kita berjalan bersama Tuhan, punya pengalaman bersama Tuhan. Lakukanlah setiap apa yang kita lakukan. Rencana kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Amin, saudara. Yang kelima, buahnya. Ketika kita berakar, dibangun, dan kuat, teguh, maka kita akan berbuah. Buahnya apa? Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Syukur adalah bukti bahwa kita sudah berbuah. Orang yang akarnya dalam, dan imannya teguh, tidak akan mudah mengeluh. Kita bisa bersyukur
akan apa yang ada saat ini, besok, dan yang akan datang. Hati-hati. Hari-hari ini banyak bahaya penolakan dan penerimaan. Ketika orang Kristen melihat medsos dan membuat dia membenci hidupnya, membanding-bandingkan. Kenapa aku nggak dilahirkan dalam keluarga itu? Sana, punya ini, punya itu. Akhirnya bisa membenci diri sendiri. Kejadian anak yang bunuh diri, dan banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, itu sangat bahaya ketika tidak ada penerimaan dan terjadi penolakan terhadap diri sendiri. Tidak ada rasa syukur. Maka, ayo, buah daripada hidup kita, perjalanan hidup kita adalah kita mengucap syukur. Setiap ulang tahun yang kita rayakan, bukti kebaikan Tuhan terhadap umur saudara dan saya. Mari melimpah dengan syukur. Bukan karena keadaan kita sempurna, tetapi karena Tuhan kita luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini. Mari jemaat Tuhan, GBPS Sawahan, yang kita kasihi dan saya kasihi, berakar untuk berbuah. Berarti kita siap diproses. Tanpa akar yang kuat di dalam Kristus, kita hanya akan menjadi pacangan. Tetapi dengan berakar di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah, karakter, kasih, prestasi yang memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan Nama-Mu selesai berbicara. Berbicara terus dalam tiap hati kami. Tuhan, bentuk saya bersama jemaat Tuhan, biarlah kami bisa berakar, dibangun, dan bertumbuh, serta berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.